saya Faratul Bahiyah NIM 2306001/2024 ingin menjelaskan mengenai metabolisme mikroba. Nah, metabolisme itu sendiri itu merupakan serentetan reaksi kimia yang terjadi dalam sel hidup. Nah, dalam metabolisme ada dua fase, yaitu katabolisme dan anabolisme. Secara menyeluruh, sebagian besar katabolisme adalah respirasi seluler, di mana glukosa dan bahan-bahan organik yang lain dipecah menjadi karbon dan air dengan membebaskan energi. Kebalikan dari katabolisme, yaitu anabolisme, yang merupakan serangkaian reaksi kimia yang membutuhkan energi untuk membentuk molekul-molekul besar dari molekul-molekul yang lebih kecil, misalnya pembentukan protein dan asam amino. Nah, ini misalnya gambar dari anabolisme dan katabolisme itu sendiri, di mana anabolisme itu penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks, sedangkan katabolisme itu reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Nah, anabolisme itu sendiri itu pada peristiwa ini diperlukan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Energi tersebut selanjutnya digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana tersebut menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi, dalam proses ini, energi yang diperlukan tersebut tidak hilang, tetapi tersimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa kompleks yang terbentuk. Energi yang digunakan dalam anabolisme dapat berupa energi cahaya atau energi kimia. Sedangkan katabolisme itu yaitu fungsi dari reaksi katabolisme untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Selanjutnya itu produksi energi oleh mikroba, itu respirasi, fermentasi, dan fotosintesis. Lalu mengapa mikroba memerlukan energi? Nah, sebagian bagian sel atau dinding sintesa bagian sel atau dinding sel, membran zat, dan substansi sel lainnya. Yang kedua, sintesis enzim, asam nukleat, polisakarida, fosfolipid atau komponen sel lainnya, mempertahankan kondisi sel optimal dan membagi bagian sel yang rusak. Lalu pertumbuhan dan perbanyakan penyerapan hara dan ekresi senyawa yang tidak diperlukan atau waste products. Selanjutnya itu pergerakan atau motilitas. Nah, bakteri dapat mengubah zat kimia dan energi radiasi ke bentuk yang berguna untuk kehidupannya melalui proses respirasi, fermentasi, dan fotosintesis. Dalam respirasi, molekul oksigen adalah penerima elektron utama, sementara dalam fermentasi molekul bahan makanan biasanya pecah menjadi dua bagian, di mana yang satu kemudian dioksidasi oleh yang lainnya. Dalam fotosintesis, energi cahaya diubah menjadi energi kimia. Bagaimanapun, dalam semua jenis sel tanpa menghiraukan mekanisme yang digunakan untuk mengekstrak energi. Reaksi tersebut diiringi oleh pembentukan adenosinis trifosfat atau ATP. Nah, ATP itu sendiri yaitu perantara yang umum atau reaktan, baik dalam reaksi yang menghasilkan energi maupun reaksi-reaksi yang membutuhkan energi, dan pembentukannya memerlukan reaksi di mana energi yang tersedia dapat disalurkan ke dalam reaksi biosintesis dari sel yang memerlukan energi. Yang pertama tadi mengenai respirasi. Nah, respirasi dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob. Yang pertama respirasi aerob, yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen bebas. Pada proses ini oksigen merupakan senyawa penerima hidrogen akhir. Yang kedua, respirasi anaerob atau fermentasi, yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Pada proses ini senyawa seperti asam pirofat dan asetaldehid berfungsi sebagai penerima hidrogen terakhir. Nah, respirasi secara aerob terjadi di dalam sitoplasma dan berlangsung melalui 4 tahap, yaitu pertama glikolisis. Glikolisis itu sendiri merupakan pengubahan glukosa menjadi pirufat dan ATP tanpa membutuhkan oksigen. Proses glikolisis terdiri dalam atas 10 tahap. Yang pertama, glikosa yang masuk ke dalam sel mengalami fosfolirasi dengan bantuan enzim heksokinasa dan menghasilkan glukosa 6-fosfat. Untuk keperluan ini, ATP diubah menjadi ADP agar diperoleh energi. Yang kedua itu tahap kedua, glukosa 6-fosfat diubah oleh enzim fosfoglukoisomerase menjadi bentuk isomernya berupa fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ketiga, dengan mengubah energi hasil perubahan ATP menjadi ADP, fruktosa 6-fosfat diubah oleh enzim fosfofruktokinasa menjadi fruktosa 1,6-biofosfat.
Nah, ini ada tahap 4 yaitu enzim aldolase mengubah fruktase atau biofosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida fosfat. Tahap kelima terjadi perubahan reaksi bolak-balik antara dihidroksiaseton fosfat dengan gliseraldehid fosfat sehingga akhirnya hanya gliseraldehid fosfat saja yang digunakan untuk reaksi berikutnya. Tahap keenam melalui bantuan enzim triosofosfat dehidrogenase terjadi perubahan dari gliseraldehid fosfat menjadi 1,3 bifoglycerol. Dalam tahap ketiga itu terjadi perubahan dari 1,3 bifoglycerol menjadi 3 fosfoglycerol dengan bantuan enzim fosfoglycerokinase. Pada tahap ini juga terjadi pembentukan 2 molekul ATP dengan menggunakan gugus fosfat yang sudah ada pada reaksi sebelumnya. Nah, pada tahap ke-8 yaitu terjadi perubahan 3 fosfoglycerol menjadi 2 fosfoglycerol karena enzim fosfoglyceromutase memindahkan gugus fosfatnya. Pada tahap 9 terjadi pembentukan fosfol piruvat PEP dan 2 fosfoglycerol dengan bantuan enzim enolase. Sekaligus juga terjadi pembentukan 2 molekul air. Nah, pada tahap terakhir terjadi perubahan fosfoenol piruvat PEP menjadi asam piruvat dengan enzim piruvat kinase serta terjadi perubahan 2 molekul ATP. Nah, dengan demikian pada akhir glikolisis akan dihasilkan 2 molekul asam piruvat yang berkarbon 3,2 ATP dan 2 NADH dari setiap perubahan 1 molekul glukosa. Yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif asam piruvat berlangsung di dalam mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Yang ketiga, siklus Krebs atau daur asam sitrat. Kondisi aerob dalam organisme berlangsung pada tahapan berikutnya, yaitu siklus Krebs dan transport elektron. Yang keempat, transport elektron. Yang menjadi penerima elektron terakhir adalah oksigen, sehingga pada akhir peristiwa ini terbentuk ONADH dan FADH. Dalam transport elektron berfungsi sebagai senyawa reduksi yang menghasilkan ion hidrogen. Yang kedua, mengenai reaksi anaerob. Fermentasi adalah proses pembebasan energi tanpa oksigen. Ciri-ciri dari fermentasi yang pertama terjadi pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Yang kedua, tidak terjadi penyaluran elektron ke siklus Krebs dan transport elektron. Yang ketiga, energi atau ATP yang terbentuk lebih sedikit jika dibandingkan dengan respirasi aerob, yaitu 2 molekul ATP setiap molekul glukosa. Yang keempat, jalur yang ditempuh ialah glikolisis dan pembentukan alkohol atau fermentasi alkohol dan pembentukan asam laktat. Yang kelima, menghasilkan produk berupa asam-asam organik, alkohol, dan gas. Yang keenam, organisme anaerobik juga menghasilkan energi atau melalui reaksi-reaksi yang disebut fermentasi yang menggunakan bahan organik sebagai donor dan aseptor elektron. Bakteri anaerobik fakultatif dan bakteri anaerobik obligat merupakan berbagai macam fermentasi untuk menghasilkan energi. Misalnya pada bakteri Streptococcus actis menggunakan fermentasi asam laktat untuk perolehan energi, yaitu dengan menguraikan glukosa menjadi asam laktat. Melalui proses glikolisis tersebut, 1 molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam piruvat disertai dengan pembentukan 2 NADH positif. Ini mikroorganisme dan produk pada fermentasi. Misalnya organisme Pripion Bacterium menghasilkan keju, Aspergillus lactobacillus streptococcus menghasilkan yogurt, saus. Selanjutnya Saccharomyces menghasilkan minuman beralkohol seperti wine dan bir. Clostridium menghasilkan nail polish atau lem. Escherichia acetobacteria menghasilkan vinegar. Selanjutnya itu fotosintesis. Fotosintesis itu suatu proses biokimia pembentukan zat makanan karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau atau klorofil. Selain tumbuhan berklorofil, makhluk hidup non-klorofil lain yang berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Organisme ini berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbondioksida, dan air serta bantuan energi cahaya matahari. Nah, terjadi pada alga, tumbuhan, dan beberapa prokariotik. Fotosintesis terdiri atas 2 reaksi utama, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang itu sendiri yaitu cahaya mengenai klorofil yang menyebabkan elektron tereksitasi sehingga mempunyai energi lebih tinggi. Dalam satu rangkaian reaksi kimia, energi tersebut akan diubah menjadi ATP dan ADPH.
air akan terurai dan melepaskan oksigen sebagai satu produk reaksi. Sedangkan reaksi gelap itu 6 molekul gas arang masuk ke dalam sel melalui stomata dan akan diikat oleh ribulosa bifosfat atau RUBP. RUBP itu sendiri itu merupakan suatu senyawa berkarbon 5 yang akan diubah menjadi satu molekul gula. Terima kasih.